Bobby all right? You want me to get Stan or call somebody? I can't believe you said that, young lady. This shows how I ain't doing any pig squealing. You know, even if he does have $1,000, Can I have some? Maybe we'll see. Dex is a good dog. Party. So Ted, Grady, and a bunch of... No, nothing serious. Never had a scratch on him. Because you sin, Vicky. I didn't hurt you, did I? No, I'm not fragile. Hai guys, kali ini aku akan nyeritain film lawas berjudul Georgia Rock tahun 2019. Menceritakan seorang rockstar yang mulai jenuh dengan kehidupannya yang sekarang. Dia ingin merubah hidupnya menjadi orang yang berbeda. Hingga suatu hari dia ketemu sama seorang wanita yang lebih tua darinya. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar kalian selalu dapat update video terbaru. Pria ini bernama Bobby, seorang rockstar yang bergelimang harta. Hidup mewah, terkenal, dan uang banyak. Cewek-cewek juga pada dekat, tapi Bobby merasa semua itu tidak ada gunanya. Dirinya mulai merasa jenuh dengan kehidupannya yang sekarang. Bahkan dia mengatakan pada manajernya kalau dia ingin merubah haluan. Ia sungguh keputusan yang sangat berani. Tentu saja sang manajer butuh waktu. Apalagi asisten manajernya yang bernama Bart juga merasa tidak ingin Bobby mundur. Kalau Bobby mundur, mereka juga akan kehilangan uang. Jadi, untuk mengalihkan perhatian, Bart mencoba membuat pesta kecil-kecilan di ruangan mereka dengan cara menganggil cewek-cewek. Sure. You blasted off that stage like you were on fire. It's worth the pain. Sweet. Yeah. Yeah, he's all right. It's only a year ago. How you doing, man? Sementara mereka ini adalah Vicky dan ayahnya yang bernama Jasper. Kala itu mereka sedang mengunjungi makam Daddy, kekasihnya, dan makam ibunya. Ya, Vicky tinggal berdua saja dengan ayahnya. Begitu akan pulang, mereka melihat seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Lalu mobil itu mengalami kecelakaan. Orang itu adalah Bobby. Bobby terlihat sempoyongan di mobilnya. Mau tidak mau, Vicky dan ayahnya membawanya ke rumah untuk diobati. Fixin' to make him squeal like a pig, Daddy? are you all right, mister? What do you care? Sementara manajer Bobby dan Bart panik karena Bobby saat ini tidak ada kabar kemana dia. Apa yang terjadi? Porsche and whiskey. Bobby yang tersadar kebingungan bagaimana ia bisa sampai di sini. Dia mencari orang hingga akhirnya menemukan Vicky di garasi sedang memperbaiki mobilnya. Kala itu mereka kenalan dan Bobby ingin pinjam telepon darinya. Sayangnya sinyal di sana masih susah. Jadinya, Vicky berbaik hati mengajak Bobby ke kota untuk meminjam telepon yang ada di toko langganannya. You're a girl. My cell phone doesn't work. Can I borrow yours? You want a wanted poster? You were driving pretty fast. Like I said, Mama wouldn't like that. I'm going to be needing some whiskey soon. With me and Jasper. Ran your car off the road, don't you remember? I'll tell you where I'm at when I'm good and ready. By the way, who's the jackass? It's good to see you. Thanks. How you been doing? Ya, Bobby ini orangnya memang kurang sopan, namun mereka maklum karena mereka tahu kalau Bobby bukan warga sini. Bobby menelpon manajernya kalau dia baik-baik saja. Namun dia juga tidak menyebutkan di mana dirinya berada. Udah gitu, Bobby minta izin pada Vicky dan Jasper untuk tinggal sementara di sana. Dia ingin lepas dari pekerjaannya yang membuatnya jadi stres. I've been doing some thinking on that. $1,000 a day. Ya, pada akhirnya Jasper mengizinkan Bobby lebih lama. Namun ada syaratnya, Bobby tidak boleh mengintip Vicky mandi dan tidak boleh minum minuman keras lagi. Ya, persyaratan itu diterima oleh Bobby. Vicky ini juga tidak tahu siapa sebenarnya Bobby. Walaupun dia tahu, dia juga tidak peduli. Daddy says you can stay. But he's You got... don't need any corn-pulling hick pussy, that's for damn sure. He also says he doesn't want you pestering.
Your womanly virtue is a sacred. Hari-hari kini Vicky sering bersama Bobby. Bobby ingin beli baju diantarkan oleh Vicky. Dan Vicky dengan senang hati mau asalkan Bobby bersikap sopan padanya. Udah gitu anjing mereka juga dekat dengan Bobby. Tidak biasanya anjing mereka seperti itu. Hey, you remember I'm out tomorrow, Atlanta? Just go for walks in the woods. Sudah seminggu Bobby berada di sana, namun dia masih ingin tinggal lebih lama dan meminta izin pada Jasper. Making a pie. I didn't used to be such an ass, Not anymore. but there was someone. Actually, you have been the topic of conversation. Dex is a good dog. He is a good dog. He's just having some fun. I see. Suatu hari Vicky mengajak Bobby untuk mancing. Di sini adalah awal mula hubungan mereka semakin terjalin. Mereka saling bercanda. Kala itu Bobby bertanya, apakah Vicky sudah punya pacar? Ya, Vicky memang pernah punya pacar bernama Teddy. Namun dia meninggal karena suatu kecelakaan. Vicky menganggap kecelakaan itu adalah salahnya. Dia terus mengutuk dirinya atas tragedi tersebut. Bobby mencoba menenangkan Vicky sambil mengatakan kalau itu bukanlah salah Vicky. Semua itu sudah menjadi takdir. Vicky menangis sambil berterima kasih pada Bobby. Holy. She's beautiful. Yeah. Look. Whoa! Oh! Thanks. No, 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 no! That's disgusting. Fine, no picture. So tell me about your guy. Celebrated with all of his friends, but Grady wanted to do a special batch. No, nothing serious. Never had a scratch on him. Because you sin, Vicky. Teddy got lit up like a torch. I told my mama. How? How could you think any of this could be your fault? I spent 3 days with him in the hospital. That can't be the way things work. We were together before we were married. I wanted that baby. It's because I'm a very weak person. Vicky mulai tersenyum dan bersemangat dari biasanya. Ini adalah awal yang bagus untuknya. Tidak hanya itu, Vicky juga mulai berubah penampilannya jadi lebih feminim. What are you laughing? That was so good. Wow. Okay. Thanks for taking me with yesterday. See you soon. Look at you. You look beautiful. Malam itu aja, Enya kaget melihat Vicky mengenakan pakaian mendiang sang ibu. Apalagi ketika Bobby bilang kalau Vicky cantik. Vicky jadi tersipu malu karena sudah diterima dengan baik di sana. Bobby gantian ingin balas budi pada Vicky. Jadi hari itu dia mengajak Vicky untuk makan malam bersama di luar. Hari itu Vicky terlihat benar-benar sangat cantik. Tidak hanya itu, Bobby juga sudah berubah. Ketika akan pesan minuman, dia tidak pesan minuman keras lagi, melainkan es jeruk. Sungguh hal yang membuat Vicky jadi bangga. Dan ketika sampai di depan rumah, malam itu menjadi malam yang bersejarah bagi mereka. Bobby memberikan kecupan manis pada Vicky. Ya, Vicky mulai jatuh cinta pada Bobby. Hal itu terlihat dari wajahnya. Look at you. You're a tough, chewy bowl of pudding. Maybe. Suatu hari, Bobby mengajak anjing mereka untuk jalan-jalan ke hutan. Namun sudah sampai sore begini, mereka belum juga kembali. Tentu saja Vicky jadi cemas, terutama pada Bobby. Namun, Vicky tidak akan diam begitu saja. Dia bergerak mencari Bobby dan anjingnya. Ketika dia sudah pasrah, tiba-tiba anjingnya datang sendiri kepadanya. Lalu mereka mencari Bobby dan menemukannya terbaring lemah di tanah dekat jurang. Bobby mengalami luka di kepalanya. Hey, where did you come from? Lord, I need your help. Bobby, can you hear me? Jadi dengan sekuat tenaga Vicky menolongnya. Namun mereka harus membuat kemah karena badai datang. Malam itu Vicky mendengar Bobby lagi ngelantur sambil mengucapkan untuk menikah dengannya. Ya tentu saja Vicky jadi semakin tersipu malu. Sementara itu, manajer Bobby sudah mendapatkan info di mana Bobby berada. Mereka datang ke rumah Vicky pagi itu, bersamaan dengan Vicky yang membawa Bobby. Bobby harus cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Namun di sini terjadi perdebatan di antara mereka.
Vicky memaksa harus dia yang mengantarkan Bobby ke rumah sakit. Tidak boleh orang lain termasuk manajernya. Jadi, sebagai solusi mereka ke sana sama-sama. Vicky mengalami benturan yang cukup keras di kepalanya. Semuanya baik-baik saja dan dia butuh istirahat. Tapi Bobby dibawa kembali oleh sang manajer karena mereka akan melangsungkan perform sebentar lagi. Sementara Vicky tidak diperbolehkan ikut. 2 minggu telah berlalu, kini Vicky dapat lakukan pekerjaan di kota, namun dia masih kepikiran sama Bobby. Dia mencoba menelponnya dan akan terbang ke lokasi Bobby esok hari. Tapi Bart membuat ini menjadi masalah. Dia berbohong pada Bobby kalau Vicky tidak akan datang karena masalah keluarga. Tentu saja Bobby jadi agak lemas, tapi dia tetap harus profesional. All right, thanks. Thanks. Your friend Vicky has a family emergency or something? Malamnya, Vicky datang ke hotel di mana Bobby berada. Saat dia masuk, dia melihat Bobby lagi dikerumunin cewek-cewek. Vicky kecewa sambil menangis lalu pulang. Dan itu adalah idenya Bart, agar Vicky cemburu dan tidak mengganggu Bobby lagi. Karena semenjak kenal sama Vicky, Bobby ingin pensiun dari pekerjaannya. Dan itu akan membuat Bart rugi. Di pagi harinya, Bobby memutuskan untuk mendatangi rumah Vicky. Namun Vicky tidak ada dan Jasper juga kesal padanya. Tentu saja Bobby heran apa yang terjadi padahal, karena dia tidak melakukan apa-apa pada Vicky. Bobby akhirnya menemukan Vicky, namun Vicky seolah-olah menjauh dan menangis. Tentu saja Bobby heran ada apa sebenarnya. Sementara di studio mereka baru menyadari hal yang ganjil. Ya ternyata Bart berbuat curang. Tidak seharusnya dia melakukan itu. Jadi 2 orang mendatangi Vicky untuk meminta maaf atas apa yang terjadi dan menjelaskan semuanya. Setelah itu, Vicky diajak ke sebuah rumah yang di sana sudah ada Bobby yang menunggu. Ya pada akhirnya semuanya bahagia. Mereka akhirnya ketemuan dan balikan. Itulah cerita film Georgia Rock. Jika kalian suka sama ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Makasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.